Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah, peserta Latsar CPNS Kota Bima tahun 2021, Angkatan 46, kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3 fungsi ASN. Yang pertama, ASN pelaksana kebijakan. Yang kedua, ASN pelayan publik. Yang ketiga, ASN perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN bertujuan untuk menjadikan ASN yang profesional dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pelayan masyarakat. 5 nilai dasar ASN atau yang biasa kita kenal aneka. A. Akuntabilitas. N. Nasionalisme. E. Etika publik. K. Komitmen mutu. A. Anti korupsi. Kenapa aneka penting? Karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara secara profesional. Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada setiap kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Mengapa akuntabilitas penting? Ada 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contoh implementasi akuntabilitas oleh ASN. Yang pertama, laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban. Yang kedua, mengisi presensi sebagai bentuk pengawasan. Yang ketiga, membentuk akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui media sosial atau website resmi. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Yang kelima, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Nasionalisme diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, yang pertama, ASN tetap beribadah dalam kesibukan bekerja. Yang kedua, musyawarah dan diskusi dengan atasan dan rekan kerja. Yang ketiga, menjaga kesatuan dan nama baik bangsa dengan tidak menyebarkan hoaks dan berita provokatif.
Etika publik. Etika publik adalah merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, tujuan, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, modalitas, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, tindakan, integritas publik. Contoh etika publik. Yang pertama, menjamin kerjasama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Yang kedua, netralitas dengan tidak mengikuti politik praktis. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, yaitu 5S. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Contoh komitmen mutu. Yang pertama, mudah adaptasi dengan teknologi. Yang kedua, inovatif dan kreatif untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Yang ketiga, efektif dan efisien saat bekerja dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Anti korupsi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik korupsi. Contoh implementasi anti korupsi. Yang pertama, tidak menerima bingkisan dari orang lain. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, tidak menggunakan waktu bekerja untuk kepentingan pribadi. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Kita mau chatting, Mbak. Oh iya. Ada bawa identitas, tanda penduduk, Anda. Boleh saya lihat? Boleh.
Assalamualaikum. Ibu, laporan itu saya kirim Kak, bisa dicek emailnya. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Coba tanyakan kalau biasanya itu ada surat yang diambil di kelurahan, karena kan anak ibu ada dengan dukun. Jadi kalau untuk minta di sini tidak bisa Ibu, jadi saya mohon maaf sekali Ibu ya, saya tidak bisa bantu. Kalau bisa ibu mohon dibantu ibu kalau bisa. Aduh, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa. Ya, mohon Soalnya maaf ini sekali bu saya Ibu. mau bikin akte kelahiran sih. Mohon maaf sekali Ibu ya, saya tidak bisa menerima. Nanti akan ada temuan. Ya, mohon maaf sekali Ibu. Berarti saya ambil ke kelurahan dulu ya. Iya Ibu. Ibu ambil di sana, nanti akan dikasih formulir untuk diisi Ibu ya. Ya, terus habis ke kelurahan gimana? Nanti langsung ke daftar capil, ditanyakan apa aja persyaratannya, kalau mau perlu di sidang, nanti ikut sidang aja Ibu ya. Oh iya. Ya mohon maaf sekali Ibu ya, lembaga aja. Ya kirain bisa bu. Iya, tidak bisa Ibu. Terima kasih bu ya. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.